Tengah sorotan publik terhadap dunia balap Asia, fakta mengejutkan mulai terkuak dari balik pintu pedok Honda Asia. Veda, pembalap muda berbakat yang digadang-gadang sebagai salah satu prospek emas Indonesia di kancah internasional, ternyata bukan sepenuhnya direkrut untuk membangun karirnya. Sumber internal menyebutkan, langkah ini lebih merupakan bagian dari strategi transfer besar Honda Asia untuk memperkuat posisi mereka di pasar Asia Tenggara. Langkah perekrutan Veda pada awalnya disambut penuh antusias. Fans dan pengamat balap percaya Honda Asia akan menjadi batu loncatan menuju kelas yang lebih tinggi dengan dukungan teknologi dan pembinaan layaknya pembalap Eropa. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Selama bergabung, Veda justru kerap menghadapi masalah teknis berulang, termasuk setelan suspensi yang tidak sesuai dengan gaya balapnya hingga minimnya pengembangan motor yang signifikan. Beberapa pengamat menilai Veda hanya dijadikan wajah promosi demi menambah daya tarik komersial tim, terutama di negara-negara dengan pasar motor besar. Nama besarnya di level junior dimanfaatkan sebagai simbol, sementara performa dan pembinaan karirnya terabaikan. Situasi ini membuat potensinya yang luar biasa seakan terhenti di tempat. Tak hanya itu, sejumlah mantan teknisi dan penasihat balap menuturkan bahwa program pengembangan Honda Asia kerap tidak selaras dengan kebutuhan nyata pembalap. Fokus utama diarahkan pada kepentingan sponsor dan branding, bukan pada pencapaian podium atau peningkatan skill jangka panjang. Dengan kondisi seperti ini, masa depan Veda kini menjadi tanda tanya besar. Apakah ia akan terus bertahan menjadi bagian dari permainan besar yang mengorbankan mimpinya demi kepentingan bisnis, atau memilih keluar dan mencari tim yang benar-benar mendukung potensinya? Bagi publik, kisah ini menjadi peringatan bahwa di balik sorotan lampu sirkuit dan gemuruh mesin, ada realitas keras dunia balap, di mana bakat bisa terjebak dalam strategi korporasi, dan mimpi seorang pembalap bisa menjadi korban dari permainan yang lebih besar. Tahu Honda Asia tak mampu bersaing di Moto3, ternyata ini memang strategi bisnis Honda untuk Veda dijual ke pabrikan lain. Di tengah sorotan publik terhadap performa tim-tim Asia di kancah Moto3, satu fakta mengejutkan mulai mencuat. Honda tim Asia ternyata sudah lama sadar bahwa mereka tidak memiliki paket kompetitif untuk bersaing di papan atas. Namun di balik keterpurukan ini, tersimpan strategi bisnis yang jarang diketahui publik. Sejumlah sumber internal menyebutkan Honda Asia sebenarnya tidak menargetkan ke Moto3. Fokus mereka justru berada pada mencetak pembalap muda yang kemudian bisa dijual atau dilepas ke pabrikan lain. Model bisnis ini mempromosikan Honda Asia layaknya akademi talenta, membina nama besar, mengorbitkan di panggung dunia, lalu menyerahkan ke tim lain yang memiliki motor dan dukungan lebih kuat. Praktik ini dianggap menguntungkan secara finansial. Pabrikan yang ingin pembalap berbakat dengan pengalaman balap dunia akan tertarik membeli kontrak atau memberikan kompensasi ketika menargetkan rider lulusan Honda Asia. Namun konsekuensinya para pembalap yang berada di tim ini kerap berjuang sendirian di lintasan, dengan motor yang tidak sepenuhnya setara dengan tim papan atas. Banyak pengamat menilai strategi ini ibarat ladang pembibitan yang mengorbankan potensi juara para rider. Mereka memang mendapatkan exposure global, tapi peluang podium dan kemenangan besar sangat terbatas. Situasi ini juga membuat reputasi Honda Asia di arena Moto3 menjadi bahan kritik, karena mereka seperti sengaja tertahan di level menengah demi tujuan komersial. Dengan pola seperti ini, wajar jika publik melihat banyak talenta Asia, termasuk yang digadang-gadang menjadi bintang masa depan, justru bersinar setelah pindah ke tim lain. Honda Asia memang tidak selalu menjadi tujuan akhir, melainkan jembatan bisnis yang menguntungkan bagi pabrikan besar di luar sana.
Kini pertanyaan yang bergantung adalah apakah pembalap muda seperti Veda akan menjadi korban dari strategi ini, atau justru memanfaatkan sebagai batu loncatan menuju tim yang benar-benar siap membawanya ke podium Moto3. Honda Tim Asia terlemah di FIM Junior GP, atur suspensi saja ngawur. Di tengah persaingan sengit FIM Junior GP yang melahirkan calon-calon pembalap dunia, Honda Tim Asia justru menjadi sorotan negatif. Bukan karena torehan prestasi gemilang, melainkan karena performa yang terpuruk. Bahkan disebut sebagai tim terlemah di grid musim ini. Sejumlah pengamat balap menilai kelemahan Honda Asia bukan sekedar faktor mesin, tetapi juga pada aspek fundamental, pengaturan suspensi yang kerap kali ngawur dan tidak sesuai dengan karakter pembalap maupun kondisi lintasan. Kesalahan ini bukan hanya merugikan catatan waktu, tetapi juga mengancam konsistensi dan rasa percaya diri rider di setiap lap. Beberapa sumber internal menyebutkan tim teknis kerap mengambil keputusan setelan berdasarkan data generik yang tidak relevan, alih-alih memahami feedback langsung dari pembalap. Akibatnya alih-alih berkembang, performa Honda Asia justru stagnan, tertinggal jauh dari tim-tim Eropa yang menguasai sirkuit dengan strategi teknis matang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah Honda Asia benar-benar fokus pada pengembangan performa balap atau sekadar menjalankan program formalitas untuk mengorbitkan pembalap tanpa target juara? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembalap-pembalap muda potensial seringkali menjadi korban dari minimnya dukungan teknis. Dengan reputasi yang terus menurun, posisi Honda Asia di FIM Junior GP kini berada di ujung tanduk. Tanpa perbaikan signifikan pada aspek teknis, terutama manajemen suspensi dan pemahaman strategi balap, mereka terancam hanya menjadi pelengkap grid, jauh dari panggung juara yang seharusnya menjadi tujuan utama. Jadi menurut kalian, apakah bisnis Honda Asia untuk Veda akan berbuah manis, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.